Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Renungan 79, di mana kita akan sama-sama diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nehemia pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia pasal yang ke-13 ini adalah mengisahkan seorang nabi bernama Nehemia yang melihat bagaimana keadaan umat saat itu. Dia melihat perilaku Imam Eliasib yang jahat di mata Tuhan. Ia telah mencemari bait Allah. Eliasib ini memanfaatkan bilik rumah Allah untuk memperkaya Tobia. Dia juga merampas hak orang-orang Lewi dan para penyanyi sehingga mereka bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan di hari Sabat pun tidak dipakai untuk beribadah tetapi untuk bekerja. Mereka juga melakukan kawin campur dengan perempuan asing. Ini adalah keadaan umat saat itu yang dilihat oleh Nabi Nehemia. Melihat hal tersebut, Nabi Nehemia pun bersikap tegas untuk memulihkan ketaatan umat kepada Allah. Nehemia membuang barang-barang Tobia yang berada di rumah Allah. Dia mengatur agar persembahan tidak lagi diselewengkan. Ia memulihkan peraturan Sabat. Ia juga menghukum mereka yang menyelenggarakan kawin campur dengan perempuan-perempuan asing. Nabi Nehemia bersikap tegas untuk memulihkan ketaatan umat kepada Allah. Tegas artinya tentu dan pasti, tidak ragu-ragu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Nehemia terhadap ketidakbenaran. Dengan pasti dia membela, menegakkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita juga mau belajar untuk kita memiliki sikap yang tegas. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau memiliki sikap yang tegas terhadap diri kita. Apa saja yang harus kita sikapi dengan tegas? Yang pertama adalah dusta. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat yang ke-37, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan katakan jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Hal yang perlu kita sikapi dengan tegas dalam setiap kehidupan kita adalah dusta, kebohongan atau ketidakjujuran. Sekali berdusta akan ada dusta selanjutnya untuk menutupi dusta sebelumnya. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 menyatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Firman Tuhan mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai, Tuhan membenci bibir dusta, kebohongan, ketidakjujuran. Bapak Ibu Saudara, kita teringat suatu kisah di dalam Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Suatu kisah tentang Ananias dan Safira. Mereka tewas karena dampak ketidakjujuran mereka. Karena mereka berdusta di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak mengatakan hal yang jujur di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran untuk setiap kehidupan kita. Ada hal yang kita perlu sikapi dengan tegas, yaitu dusta. Jangan ada dusta dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada kebohongan di dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan membenci bibir yang dusta. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki sikap yang tegas terhadap kehidupan kita. Dari hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dari dusta, dari kebohongan. Jangan kita kompromi dengan sedikit ragi dalam setiap kehidupan kita. Oh, tidak apa-apa, saya bohong hal yang kecil, orang tidak tahu dan lain sebagainya. Tapi sekalipun kecil, sekalipun ringan, sekalipun itu remeh, jangan biarkan itu menodai setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap yang tegas untuk perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa hal yang harus kita sikapi dengan tegas? Yang kedua adalah kesombongan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ada hal lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi kekejian bagi Tuhan selain dusta, yaitu kesombongan, yaitu tinggi hati. Firman Tuhan katakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita, itu adalah berasal dari Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan, apa yang kita mau megahkan, karena itu adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jangan kita memegahkan diri, jangan kita meninggikan hati kita. Kita menyombongkan apa yang kita punya, kedudukan kita, jabatan kita saat ini, harta kekayaan kita. Kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai kesombongan. Tuhan tidak menyukai orang yang tinggi hati. Yang harus kita waspadai juga sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita merasa, oh saya tidak memegahkan harta kekayaan saya tidak menyombongkan kedudukan dan jabatan saya. Tetapi seringkali juga banyak anak-anak Tuhan tanpa disadari mereka telah menyombongkan kerohanian mereka. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita sombong rohani. Merasa diri lebih rohani dari orang lain. Sehingga kita merendahkan, kita menganggap orang lain tidak rohani. Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita menganggap diri kita yang paling rohani. Di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pertemanan kita, kita merasa kita yang paling rohani dari yang lain. Jangan kita sombong rohani. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Jangan biarkan sedikit ragi mencemari setiap kehidupan kita. Jangan ada kesombongan sedikit pun ada dalam setiap hati kita. Jangan kita sombong dengan apa yang kita punya, kekayaan kita, berkat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, kedudukan, jabatan kita. Jangan kita juga menjadi sombong rohani, menganggap diri kita yang paling benar, yang paling rohani dari yang lain. Biarlah kita memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Sikap yang tegas terhadap diri kita akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersikaplah tegas terhadap kesombongan. Jangan biarkan ragi itu sedikit saja mencemari setiap kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki sikap tegas terhadap diri kita sendiri akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan dusta, akan kesombongan. Mungkin itu adalah hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, tapi jangan biarkan itu menodai setiap kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki sikap tegas terhadap setiap kehidupan kita akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan yang kita boleh dengar, boleh memperbaharui setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya lewat kesaksian yang kita boleh sampaikan, boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan seiman kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk memiliki sikap yang tegas terhadap diri kami masing-masing akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan dusta, akan kesombongan yang mungkin secara tidak sadar kami melakukan itu di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, menolong setiap kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah Gibril Syadi Magelang. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.